Mas Risito, Good topic, good for you. Simania. Simania. Wih. Kayak ada yang baru nih. Yoi bos. Apa tuh? Nggak tahu. Tadi kan pahit-pahit aja nih diri gue. Nggak panas lampu. Tapi bocorin aja kali. Apaan? Bocorin dong. Bocorin aja. Sekarang ada yang seger. Wah, apa tuh? Nanti ya, di belakang panggung tapi. Oke. Jadi kameranya ganti. Lebih seger. Parah. Kameramennya cantik-cantik deh, guys. Ya, jadi kan tadi. Nah, sini aja Dap ya. Duh. Jadi kan, tadi kita bikin alurnya di Sito kali ini lebih Fun. roller coaster. Kadang naik, Kadang turun. naik lagi. Kayak kehidupan lu. Wow, Lu benar mau jadi sekali. orang kaya nggak? Benar. Tuh kok nggak sama lagi sih udah pertanyaan. Tapi ada yang bener. Iya, Lu mau jadi orang kaya nggak? pengen jadi pengusaha juga. Pengusaha juga. Iya, parah. Entrepreneur. Parah. Jadi apa lagi? Jago ngedit. Jago ngedit. Segala macam. Yoi, parah. Iya, oke. Jadi kita sekarang lebih ke segmen lebih serius lagi nih. Karena kita perlu banyak info-info untuk mumpung datang-datang nih orang-orangnya. Kita gali terus. betul daripada disayangkan gitu. Sayang. Maksudnya sayangkan ilmunya nggak dibagi-bagi. Iya, ke benar sekali. semuanya. Yoi, parah. Jadi langsung aja Dap. Kita masuk ke segmen ketiga yang lebih serius. Nih buat abang-abang semua nih, abang-abang enak ya? Kakak-kakak semua. Kakak kayak Bang lebih Faris, kayak lebih Bang Hilmi. pengurus anak-anak nggak sih? Kaseto. Iya. Itu sekolahan. Iya kan. Cinta Nugi. alam, Iya, cinta iya. apa itunya? Lanjut dah, lu jangan ngurusin Kaseto. Kira-kira menurut kakak-kakak nih apa sih yang menginspirasi kakak-kakak berdua ini? Yoi. Kan kayak tadi sih kayak kakak tuh jualan sepatu, kakak jualan makanan segala macam. Ada nggak sih orang yang menginspirasi? Orang menginspirasi untuk berbuat seperti itu. Jadi, Kak Faris. Kalau dari gua untuk spesifikasi orangnya nggak ada. Iya. Tapi karena sering buka IG kan, lihat-lihat orang-orang yang suka bisnis. Ya. Nama-namanya gue lupa, tapi gue sering kepoin dia, kehidupan dia itu kayak gimana, cara jalanin bisnisnya kayak gimana. Dari situ sih gue inspirasinya. Bukan orang-orang yang besar, cuman kayak influencer kecil yang baru mulai. Kebanyakan gue dari situ. Iya sih soalnya sih nggak mudah juga gitu kan untuk mencontoh dia gitu. Gue ngikutin prosesnya yang dari awal. Kenapa nggak ada nggak yang langsung gede? Kalau misalnya langsung gede kan dia udah berproses yang beda lagi kan segmennya. Betul. Jadi gue ngikutin influencernya masih ya biasa-biasa aja, tapi dia udah tahu gitu kelihatan dan kita suka sama Iya, dia. benar banget. Mungkin kalau dari gua mungkin kebalikan ya. Kalau gua mungkin gua tertarik sama yang kelas kakap ya. Kelas kakapnya bukan di Indonesia tapi di dunia kayak Bezos, kayak Warren Buffett, terus juga ada apa Steve Jobs dulu ya. Iya. Steve Jobs. Dan saya baca biografi mereka dan emang ternyata ada satu garis merah yang bisa diambil itu bahwa 10 orang terkaya di Amerika itu pengusaha semua. Dan mereka menguasai dunia dan intinya adalah dari 100% seluruh manusia yang ada di bumi ya pengusaha tuh ya sekitar 3-7% aja. Sisanya ya jadi karyawan dari si 3 sama si 7% si orang superpower ini. Betul. Jadi emang kenapa kita harus jadi pengusaha, apalagi Indonesia yang baru aja yang kemarin kata Donald Trump tuh dikeluarin dari negara berkembang yang namanya negara maju berarti harus lebih banyak pengusahanya seperti itu. Mulai nggak mesti dari usaha yang gede, mulai dari usaha yang kecil-kecilan kayak gitu aja, juga iya, betul. nggak masalah gitu. Kayak jasa titip tuh yang baru tuh. Jasa titip boleh. Atau kayak lagi ntar mau tahun baru nih. Trompet. Masih lama ya? Masih lama. Puasa. Puasa. Apa sih namanya? Takjil. Kue precet. Tahu nggak kue precet? Petasan. Petasan. Ngapa jadi makananmu? Makanannya banyak kan lebih. Timun suri. Timun suri, Iya. gitu kan. Lanjut Dap, ntar jadi lapar gua. Jadi terus selanjutnya nih, pernah nggak sih untuk, karena kan menjalin 2 bidang nih, mahasiswa dan entrepreneur kan, pengusaha. Kayak berada di titik terendah gitu. Kayak aduh, stres, terus dengar Kunto Aji, Masih denger banyak Hindia. yang belum sempat. Reng. Terus enggak mau denger suara lu. Ya, sorry. Siapa saya dulu? Iya. Iya, boleh. Titik terendah tuh pernah ya, bukan pernah lagi, pernah banget. Bahkan sampai saya pengen udahlah nggak usah usaha lagi gitu, udah fokus di kuliah aja. Karena kan emang kadang-kadang tuh kalau namanya usaha itu fluktuatif ya, nggak ada yang pasti gitu. Kadang naik bisa aja nih bulan besok nih lagi rame banget nih, tapi di bulan setelahnya turun banget dan sebagainya. Terus ada misalnya ada
karyawan yang cabut atau ditipu orang, karena kan saya pernah juga tuh ditipu orang. Wow. Saya beberapa kali pernah ditipu orang puluhan juta tuh pernah juga. Itu Jadi kasirnya apa? itunya customernya. Oh, Customernya pernah Kebanyakan juga. sih kasir sih yang kayak gitu ya. Kalau makanan. Kok ngejat sih? Enggak, pengalaman. Lu pernah Pengalaman. kasir lu emang ya terus. Ya jadi di situ emang saya merasa down banget, kayak udahlah nggak usah usaha aja, udahlah kayak mainstream aja lah orang-orang kayak gitu. Cuma ternyata emang pas saya baca-baca buku kayak itulah apa Bezos terus Steve Jobs dan semuanya itu Warren Buffett. Semuanya juga pas namanya pengusaha itu pasti ada yang namanya downgrade-nya itu pasti ada. Nggak kita langsung naik gitu, nggak. Pasti ada turunnya, itu ada di titik terendah, bahkan lebih rendah dibanding kita nggak usaha sebenarnya. Jadi ada di titik kayak ya lebih susah dibanding orang yang nggak buka usaha, itu pasti ada. Karena saya baca di buku biografinya emang begitu. Gitu ya. Oh, berarti kan emang kalau misalkan pengusaha itu balik lagi nih pasti ada suka dukanya nih. Yoi. Terus kalau misalkan suka Tar duka, dulu, ini belum ditanya. Mau kemana sih? nggak kemana-mana. Ya udah santai aja, udah jangan kayak kru-kru belakang tuh buru-buru banget tadi. Gimana ya Bang? Untuk tadi titik terendah ya, titik terendah. Sama sih. Titik terendah yang gue rasain itu di awal tahun ini. Wah, baru banget. Karena menurut gua lu juga usahanya yang banyak saingan banget sih, banyak banget. Saingan banget. Apalagi Apalagi lokal kalau brand misalnya saingan lagi di harga tuh emang susah sih. Kita yang ngasih jasa yang terbaik, tapi kalau misalnya harganya dibanting sama sebelah, tetap aja kita kalah. Oh iya benar Iya betul. Pertama itu yang gue rasa itu di awal tahun kemarin. Satu, penjualan turun, tekanan dari keluarga bilang udahlah usahanya nanti aja, fokus sama kuliah. Terus kuliahnya juga sempat berantakan kan gara-gara apa tugas-tugas yang nggak kelar segala macam. Teter. Tapi alhamdulillah sih awal minggu kemarin sih udah ditanganin sih, udah ketemu jalan keluarnya. Alhamdulillah sih. Ini nggak sih kayak mikirin lokal brand yang sekarang udah pada naik nih kayak Ventela nih, terus Kompas tuh yang lagi hits banget segala macam. Itu gimana sih Bang cara Tantangan sendiri juga ya? tantangannya untuk ngerapiin tuh semua? Sebenarnya sih gue nggak ngerasa terlalu kesenggol sih ya sama brand lokal itu. Jujur gue juga ada pikiran buat mulai lirik juga lah segmentasi pasar lokal itu kayak gimana. Tapi untuk sampai saat ini sih cenderung normal sih ya, nggak ada yang perubahan signifikan. Orang-orang tetap berminat sama brand yang gue jual. Ibaratnya pasarnya tetap ada. Karena menurut gue tetap kayak selera masing-masing ada kayak fans selera sendiri, masing-masing. ada penggemar sendiri juga, ada base campnya gitu sendiri-sendiri Apalagi gitu. orang yang main skate tuh masih banyak. Iya, itu maksud gua gitu. Baru tadi lanjutin lo yang ngomong. Nah, iya nih. suka dukanya sebagai pengusaha dan mahasiswa apa nih? Suka dukanya. Kalau sebagai pengusaha sama mahasiswa ya, kalau mahasiswa kan dituntut, apalagi dituntut sama orang tua, misalnya cepat lulus, misalnya contohnya, nggak usah sama orang tua, sama dosen pembimbing saya misalnya aja cepat lulus. Wow, Sampai ganti dosen pembimbing. Banyak. Jadi emang suka dukanya di situ, emang ada tantangannya kalau kita sebagai mahasiswa sembari usaha, ya berarti ada plus minusnya. Minusnya mungkin ada tuntutan kayak kita harus bisa ngerjain tugas kuliah, terus IP-nya juga ya nggak boleh jeblok-jeblok banget. Kalau bisa minimal ya kumlot lah gitu. Terus ya Minimal. kumlot. ya terus misalnya Gue tiga kemarin 3,4 aja udah syukur. Ya udah dap, jangan apa-apa. Beda-beda dap. Beda-beda. Enggak boleh gitu. Terus ya usahanya juga harus yakin gitu, karena kan kalau kata orang Jawa bilang yang penting tuh yakin gitu. Jadi selama kita masih yakin ada pasarnya, selama kita yakin masih bisa nih nyanggupin kita menanggulangi masalah yang ada, ya jalanin aja terus. Jalanin aja ya. Lanjut Bang. Kayak pantun. Suka dukanya ya, usaha sama kuliah. Pertama dari sukanya dulu ya, kita ngomongin sukanya. Oke, boleh. Sukanya salah satu contohnya ya gue bisa dari sini kan. Iya. Semua bisa tahu gue. Terus alhamdulillah juga gue bisa sharing ilmu walaupun sedikit. Kalau dukanya ya paling hal kecil aja sih. Tapi menurut gue ya itu lumayan penting lah dari kehidupan. Kayak pulang kuliah yang harusnya kita bisa main, nongkrong. Tapi waktunya kita kerja, waktunya kita mikir usaha ya mau nggak mau kan teman-teman atau waktu-waktu buat main nggak ada kan. Iya benar. Berasa banget sih dukanya ketika kita waktunya kita nggak pernah ketemu. Gua yang lagi free, teman-teman gue lagi nggak bisa. Tapi giliran gue lagi nggak bisa, teman-teman gue lagi free ya. Pasti kan ada kecemburuan gitu. Iya, Pengen main nih, Benar-benar. pengen kemana-mana kayak gitu. Paling gitu doang sih. Nah, tapi ingat lagi kalau walaupun gak nongkrong, tapi bisa beli rumah nanti.
Amin. Itu tujuannya. Yoi, gila. Yang terakhir Drap. Jadi pesan-pesan lu nih untuk yang mau usaha, untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih merintis, masih Betul. mager-mageran, ngeliat story Ya doang masih kalau nikmatin libur. duit orang tua apalagi. Jangan gitu dah. Gue ini. Ya apa ya, pesannya ya itu yang tadi ya. Jadi seluruh dunia ini pengusaha itu cuma berapa persen, nggak nyampe 10% dari total manusia di seluruh dunia. Jadi mau nggak mau, bahkan kalau kita kerja sekalipun atau karyawan sekalipun kita bakal pensiun, tapi kalau pengusaha kita nggak bakal pensiun. Bener. Itu jadi tabungan pas masa tua kita. Yoi. gitu. Jadi mulai usaha nggak mesti yang lagi trending, nggak mesti yang keren, yang penting yang ada peminatnya nggak nih pasarnya. Bahkan kalau misalnya kalian nggak terlalu handal di bidangnya kan bisa dipelajarin. Tapi kalau misalnya segmen pasarnya udah tepat, udah pasti ada, coba aja. Wow. Emang nggak boleh pesimis gitu, Tang. Iya, optimis lah. Anjir. Kayak saya kan misalnya saya nggak bisa masak sebenarnya, tapi saya usahanya di bidang kuliner. Kayak Iya, gitu. benar banget. Makanya benar. Lanjut. Bang. Kalau dari gua, masa-masa kuliah itu beda sama masa-masa SMA. Dari cerita-cerita teman. Di masa SMA mungkin semua momen bisa diingat sama teman-teman lu. Beda sama masa-masa kuliah. Coba rebranding diri lu, perkenalkan sama mereka lu tuh seperti apa. Ketika 10 tahun nanti, ketika nama lu disebut, momen apa sih yang teringat? Misalnya Hilmi, Bang Hilmi, oh dia orangnya yang rajin kayak gini-gini. Walaupun lu nggak jadi pengusaha, kalau misalnya lu udah nge-branding diri lu dari sekarang, insya Allah deh hidup lu bakal gampang. Momen terbaik itu paling bener tuh diciptain sekarang gitu. Kalau misalnya lu merasa dari sekarang lu kurang baik, rebranding diri lu walaupun lu misalnya lu nggak pengen niat jadi pengusaha, tapi kan seenggaknya ada save terbaik di hidup ke 10 tahun nanti, lu dikenal dengan orang yang rajin, yang kayak gimana, yang terbaik lah menurut. Oke, intinya rebranding diri. Rebranding diri. Benar banget. Jadi sebagai entrepreneur juga selain selalu optimis. Yoi, rebranding diri yang penting. Betul. Jadi mau ngucapin terima kasih dulu nih sudah datang ke Sitok ya kan. Bang Udah Hilmi, membagi Bang ilmunya. Faris, makasih banyak nih gitu kan. Kapan-kapan mungkin dengan brand-brand barunya Iya, bisa usaha kesini baru lagi. bisa di-share lagi kan. Betul, Bisa disponsorin kali ya Sponsorin Sitok. bisa jadi. Hirap. Ayo. Ngajak lu usaha sini. Kemana nih? Sebelum kita tutup, kita mau usaha es kepal Milo, Dap. Apa? Es kepal Milo? Apa? Kok lu apa sih? Apa? Kita mau usaha es kepal Milo. Jadi tetap di kita sampai sini dulu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Bukan kemana-mana. Kan Ya kita mau pulang deh. Kita mau Iya, capek. mau Kita es mau kepal capek. Milo. Kita udah capek. Dap. Simania. Sitok. Good topic. Good for you. Woo! Teroret. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, serta menonton video lainnya hanya di channel YTV.